warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aslam. Di sini saya akan mengajar tentang Premiere Pro. Untuk pengenalan pertama ini, kita akan mempelajari tentang pengenalan interface dari Premiere Pro dan tools-tools apa saja yang ada di Premiere Pro ini. Oke, langsung saja kita menuju ke kelasnya. Pertama-tama dulu kita masuk ke bagian spesifikasi untuk laptop yang cocok untuk menggunakan Adobe Premiere ini. Di sini kita lihat di Windows itu minimal spesifikasinya itu menggunakan Intel generasi ke-6 atau AMD yang sama dengan Intel generasi ke-6 ini. Kemudian yang recommended-nya itu Intel yang generasi ke-7. Di sini ada operasi sistem sama Windows 10. Untuk RAM-nya minimal itu 8 GB. Terus yang maksimalnya itu bisa 16 GB atau 32 GB untuk video yang menggunakan 4K. Terus di sini ada GPU-nya itu yang VRAM-nya minimal 2 GB dan maksimalnya itu ada 4 GB untuk VRAM-nya. Kemudian yang paling penting lagi ya, mungkin itu sih yang paling penting. Nah, lanjut aja langsung kita ke Adobe Premiere. Untuk Adobe Premiere di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020. Ini tampilan awal dari Adobe Premiere. Terus untuk pertama-tama kita buka new project di sini. Terus kita masukkan namanya, misalnya belajar. Terus browse ini kita tentukan tempat project kita mau taruh di mana. Anggaplah di sini saya ingin taruh di dokumen. Nah, di sini misalnya select folder otomatis. Dan di sini di dalam tampilan ini kita tidak usah ubah apapun kecuali untuk supaya rendernya itu enak. Biasa menggunakan di sini untuk OpenCL ini untuk yang prosesornya AMD. Terus kalau nanti di sini ada CUDA itu untuk prosesor yang menggunakan Intel. Ini sangat mendukung sekali nanti untuk rendernya. Jadi usahakan kalau bisa diubah. Terus oke. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi dalam Premiere ini. Di sini ada tampilan preview di sini yang source no clips ini untuk preview nanti. Di sini untuk penyimpanan video-videonya, di sini timeline, di sini semua nanti hasil editannya, dan akhir programnya itu hasil outputnya nanti ini akan ditampilkan di sini. Contoh pertama, kita ingin menambahkan sebuah video, yaitu dengan cara klik 2 kali di import media to start. Kemudian kita pilih video. Di sini saya ambil 3 video aja. Open. Tunggu importnya. Nah, di sini udah ada kan. Saya ingin tampilannya seperti ini. Ini ada 2, jadi kita bisa bentuk list dan bentuk kotak kayak gini. Terus pertama-tama itu ketika kita ingin membuat project videonya itu supaya dia bisa dipotong, kita bisa masukkan di sini. Bisa klik 2 kali atau kita bisa drag seperti ini, drag. Nah, otomatis muncul begini. Terus di sini anggaplah saya ingin memulainya itu di detik 1, 10, di menit 1, detik 10, dan hasil dari detik ini itu sampai di menit 1 56 detik. Terus ya, untuk supaya gambarnya ini, gambar dan video dan suaranya ini kita ambil bersamaan, kita cukup drag video ini kemudian masukin di timeline seperti ini. Maka hasilnya kan seperti ini. Ya udah, nah, ini tampilan output dari hasilnya itu seperti ini. Nah, ketika kita ingin cuman di sini di preview ini kita ingin di videonya ini kita cuma ingin mengambil videonya tanpa ada suaranya.
Ya anggaplah kita delete ini, terus ini kita tinggal drag. Nah di sini dia cuman menampilkan cuman satu blok di sini, jadi itu berarti cuman videonya yang terambil. Begitupun ketika kita ingin mengambil audionya aja, yang drag only, audio only, kita tinggal drag. Nah otomatis video dan solid, dinamis, inovatif, suara bisa itu otomatis masukkan. Ayo semangat. Nah seperti ini tampilannya. Kemudian di sini kita ketika ingin ada cara yang lain juga untuk memasukkan video ke timeline ini. Selain masuk ke preview dulu terus masuk ke timeline, di sini kita juga bisa drag langsung otomatis ke timeline. Tapi di sini videonya itu dia mengambil semua. Jadi misalnya videonya ada 10 detik, jadi dia akan mengambil 10 detik itu. Jadi tidak bisa dipotong. Nah, ini perpindahan videonya. Nah, seperti kita lihat. Peran mahasiswa di seperti inilah. Nah, terus ini udah ada videonya 2 kan. Terus kita ingin mengenal tools yang ada di sini. Ini pertama kita mengenal itu ada namanya selection tool. Selection tool ini gunanya untuk ya seperti inilah, kita memilih tampilannya ini. Terus di selection tool ini kita juga dapat memotong. Misalnya ini kan aku ingin mengambil videonya itu dari sini. Di sini dengan menggunakan selection tool arahkan kursornya ini ke arah awal dari videonya sehingga muncul seperti gambar merah ini. Kemudian tekan geser sampai ke sini. Nah, ketika digeser ini dia akan memunculkan sebuah space dan ini hasil potongannya, dan dia hanya mengambil dari titik batas yang kita tentukan. Ketika kita ingin membukanya tinggal drag lagi, udah gitu. Nah, kemudian tools yang kedua itu ada namanya track selection tool. Track selection tool ini semisal kita mempunyai banyak video, misalnya aku tambahkan ini di sini, terus tambahkan lagi di atasnya. Ini aku tinggal drag ya di atasnya. Tambahkan lagi di atasnya. Nah, dengan kalau di cara manualnya itu kita bisa seleksi itu dengan cara menekan terus menseleksinya itu dengan seperti ini, gambar kotak. Tapi ini lumayan ribet sih ininya caranya. Jadi di sini disediakan tool yang namanya track select forward tool, yang dimana kita cukup tekan sekali. Nah, ini semua jadi ke kanan itu semua akan terseleksi seperti itu. Di sini ada dua, ada track select forward dan ada track select backward tool. Untuk shortcutnya itu kita cukup menekan A. Terus untuk yang forward, yang untuk backward itu kita cukup menekan shift dan A. Nah, akan kembali seperti ini contohnya. Kita tekan. Nah, dia yang terambil itu cuman yang bagian dari titik yang kita select ini, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada ripple edit tool yang shortcutnya itu B. Nah, di sini misalnya saya ingin memotong videonya, fungsinya ripple edit tool ini fungsinya itu hampir sama dengan selection tool yang awal, yaitu ini tanda merah untuk memotong video. Tapi ketika selection tool ini dia menciptakan ruang kosong. Nah, aku Ctrl Z itu. Sedangkan ripple edit tool ini saya ingin memotong videonya sampai sini misalnya. Setelah itu klik. Nah, di sini videonya udah terpotong. Jadi dia tidak menciptakan ruang kosong, melainkan dia akan mengisi ruang kosong itu. Jadi otomatis yang video yang di atas ini akan mengikut dari video yang telah kita geser. Seperti itu dah. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kemudian yang keempat ya. Di sini ada namanya razor tool.
Di sini razor tool ini shortcutnya adalah C. Fungsinya itu hampir sama seperti yang di atas, menggunakan ini untuk memotong video. Nah di sini setelah itu ketika kita dalam seleksi potongan itu, kita tinggal hapus, udah seperti ini. Namun ini kita membutuhkan waktu lagi untuk mendrag videonya. Ada cara yang lebih simpel, yaitu ketika kita setelah menyeleksi video menyeleksi apa yang mau dipotong ini, kita tinggal tekan shift delete. Nah dia otomatis akan menyambung sendiri potongan video itu. Nah selanjutnya yang kelima itu ada slip tool. Slip tool ini fungsinya itu untuk memindahkan klip dalam dan keluar dengan jumlah yang sama secara bersamaan, tapi sisa timeline itu tidak berpengaruh. Jadi di sini itu tidak berpengaruh. Misal contohnya itu, anggaplah ini yang di atas ini saya hapus terlebih dahulu. Nah terus saya menggunakan shortcut Y untuk slip tool itu. Nah di sini kita memotong. Di sini kita memotong, memindahkan klipnya itu dalam dan keluar. Nah Selalu pemakaian era harus diawali. Contoh ulang ya. Ini kan di detik kedua menit kedua detik ke 25 detik itu, di sini ada seorang perempuan yang berbicara. Nah di sini kita menunjukkan di sini timeline-nya itu tidak berubah, tapi video yang ada dalam sini itu berubah. Nah seperti itu contoh dari slip tool, mudah-mudahan kalian mengerti. Terus di sini yang keenam itu ada namanya pen tool. Mungkin kalian yang telah berselancar ke dalam dunia editing seperti Corel, Photoshop, mungkin ini tidak asing lagi dengan pen tool ini, karena fungsinya itu ya kita dapat menyeleksi suatu video atau tampilan seperti ini. Di sini ini kan ada gambar kotak. Nah video ini ingin saya hilangin. Nah selanjutnya itu ada namanya pen tool. Seperti mungkin kalian yang sudah berselancar di dunia editing di Corel atau Photoshop apapun, itu udah tidak asing lah dengan pen tool ini, dan fungsinya pun sama. Di Adobe Premiere pun dia dapat menyeleksi sebuah objek. Nah, nanti itu dia bisa masuk ke opacity, kita bisa kurangin seperti inilah. Itulah gunanya untuk pen tool. Kemudian di sini ada hand tool. Ya, hand tool ini cuman kayak gini fungsinya, jadi dia dapat menggeser tampilannya. Terus di sini ada teks. Teks ini ya seperti kalian tahu, kita dapat menambahkan tulisan di dalam project ini. Wah, untuk kalian yang punya laptop yang speknya rendah, hati-hati ya untuk yang responding itu, ya sekarang terjadi. Nah terus di sini untuk teks itu ya seperti ini. Jadi dia teksnya itu ada di sini. Bagi kalian yang menggunakan Adobe Premiere Pro CS6 itu kalian bisa tekan Ctrl T untuk memunculkan teksnya. Terus yang menggunakan CC 2015 ke atas, dia 2018 kayaknya itu, dia tampilan shortcut ininya, teksnya itu udah ada di sini. Terus di sini kita dapat mengubah teksnya itu ya, seperti kalian tahu, kalian bisa atur sendiri untuk bagian teksnya sesuai kemauan kalian. Terus di sini untuk tampilan teksnya itu kita lihat di sini ada sebuah titik kecil. Nah ini untuk teksnya. Jadi ketika kita ingin mengubah kembali teksnya, kita tinggal ada dua cara, kita masuk lagi di dalam teksnya atau kita klik dua kali ini, kita masuk. Selanjutnya kita ingin menambahkan musik, misalnya di sini anggaplah saya ingin menambahkan musiknya itu
Nunggu ada musik aja di sini. Bentar, cari musiknya. Di sini ada misalnya ini musik ya, kita tinggal open. Nah, di sini untuk musiknya udah ada. Seperti sama dengan video, kita dapat mendrag video ini atau kita dapat memotong video ini di preview terlebih dahulu. Contoh yang pertama, kita masukkan ke preview terlebih dahulu, itu klik 2 kali, kemudian kita putar videonya, musiknya. Seperti itu. Kemudian aku ambil dari sini misalnya, dari mulai lagunya berputar sampai sini misalnya. Udah, ini kita tinggal drag, masukin ke tempat yang kita inginkan. Di sini kita bisa menambahkan lagi baris baru di bawahnya. Nah, kemudian ketika kita mulai videonya, ini muncul. Nah, seperti itu. Di sini muncul audio dan videonya. Untuk menghilangkan untuk menghilangkan audio dari video ini, di sini kan tadi kita kan cuman drag di timeline ini, di dalam project ini, namun kita drag. Nah, dia otomatis tersambung dengan video dan audionya. Gimana caranya supaya kita dapat memisahkan itu? Caranya itu dengan klik kanan, terus di sini kalian pilih unlink. Nah, di sini video dan audionya itu udah terpisah. Jadi ketika kalian ingin menghapus audionya, tinggal klik audio, delete, sudah. Jadi di sini tinggal saya potong semua dulu. Ini audionya juga. Nah, jadi di sini tinggal video dan satu buah lagu. Jadi ketika kita putar, seperti itu tampilannya. Ya, mungkin pembelajaran kali ini cukup sekian. Ya, oke. Untuk submission minggu depan itu kalian membuat suatu project, di mana projectnya itu berisi beberapa video, terserah kalian, sekreatif kalian mau berapapun. Di situ kalian cuman menambahkan, terus mengurangi videonya dan menambahkan musik, cukup itu aja untuk submission minggu depan. Oke.